Selamat sore Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Selamat bertemu dengan saya Sastra Inggris Meditipulu, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kampar. Hari ini saya ingin bertemu dengan kepala sekolah mengadakan sedikit wawancara dan konsultasi perihal modul 3.1. Baik Bapak, selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih Bapak sudah berkenan bertemu untuk tugas saya hari ini Pak. Kemudian apa kabar Pak? Alhamdulillah baik sekali. Sangat senang bertemu dengan Pak Sastra, Terima guru kasih senior Pak. di sini. Baik, terima kasih Pak. Nah, ada beberapa panduan pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak perihal pembicaraan kita tentang pengambilan keputusan untuk nilai kewajiban yang ada. Pertama Pak, selama ini bagaimanakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan hal-hal dilema etika atau didikan moral yang berhadapan yang Bapak hadapi dalam sekolah kita ini Pak? Terima kasih Pak Sastra dan selamat sore ya. Saya senang sekali berjumpa dengan Pak Sastra pada sore hari ini, berbagi pengalaman kita ada tentang masalah kasus-kasus ini. Memang dalam suatu sekolah itu pasti banyak lah kasus-kasus, permasalahan-permasalahan yang perlu kita hadapi, yang datang dan itu perlu kita hadapi tentu secara bersama-sama. Dan ya seperti yang disampaikan, kasus itu ada yang membuat dilema kita, namanya dilema etika, dan ada juga bijukan moral. Ya. Benar lawan benar, dua hal yang benar, tapi kita harus pilih salah satu di antaranya. Kalau melanggar hukum itu gampang sih sebenarnya, memang betul dia salah, kita langsung serahkan kepada pihak yang berwajib. Namun kalau berdasarkan etika ini, disinilah perlu kita mengidentifikasi dengan baik, mencermatinya dengan baik. Kasus itu kita teliti dan kita telaah dengan baik dengan mencari berbagai sumber. Termasuk juga misalnya ada kasus sekolah ini, termasuk Bapak sekolah wakil kepala sekolah di tempat bertanya, ini kasusnya bagaimana, kan seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta, oh kamu salah ya. Nah, tentu kita telaah lah dengan lebih baik. Makanya itu jawaban saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita berkait terutama dengan kasus kepentingan yang sama-sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itulah saya katakan tadi ya, pasti berjumpa itu Ya. pasti berjumpa ya. Baru-baru saat ini kita sangat dihadapkan dengan kasus yang cukup berat, yaitu PPDB. Kita sudah penuh di mana bekas. Hari-hari berikutnya sekolah udah mulai banyak lagi masuk. Itu kasus itu Pak. Disitulah kemarin tuh kita berkonsultasi, mencermatinya bagaimana ya. Ditolak ini anak tidak sekolah, diterima penuh, kan dua-dua sisi baik, ini baik, namun kita harus memutuskan salah satu di antaranya. Jadi itulah kemarin itu kita beradu argumentasi, bermusyawarah, kita ambil jalan terbaik untuk masalah itu. Selesai itu. Baik Pak, berkaitan dengan hal-hal itu Pak, kira-kira langkah-langkah dalam prosedural yang Bapak lakukan bagaimana kira-kira Pak untuk mengambil kebijakan? Ya, pertama itu identifikasi kan. Nah, kita cari akar permasalahannya, ya, kita kumpulkan berbagai sumber, ya, kita tanya, misalnya ada kasus dengan murid, kita tanya guru kelasnya, kasus guru sama guru, kita tanya guru senior, termasuk Bapak satu wakil kepala sekolah, termasuk bidang kesiswaan, termasuk bidang kurikulum, dan guru-guru senior kita. Jadi itulah langkah-langkah. Nah, apabila permasalahan itu sudah kita mengerucut kepada apa, barulah bisa kita putuskan apa keputusan yang perlu kita ambil, tidak menyakiti orang lain, namun bisa menjernihkan permasalahan. Baik. Nah, kemudian Pak, saya mungkin juga bertanya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif lah dalam pengambilan keputusan
yang ada berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika. Itu tadi ya, namanya dilema kan ya. Dilema betul ya. Jadi yang paling efektif itulah kita duduk secara bersama-sama ya. Kita duduk secara bersama-sama ya, apa permasalahannya. Jadi kita memang, saya pimpinan di sini, tapi tidaklah mengokekan sesuatu itu secara spontanitas, tidak boleh. Jadi harus bertanya terlebih dulu kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, barangkali itu. Kemudian berkaitan dengan tata kelola atau tata kelola lah katakan Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Mungkin apakah biasanya Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin juga memiliki jadwal tertentu lah yang harus disusun ketika menyelesaikan dilema itu Pak? Penyelesaian kasus memang tidak ada jadwal secara terstruktur. Karena kita sebenarnya tidak menginginkan kasus itu ada kan. Tapi kasus itu pastikan muncul. Nah, jadi apabila muncul suatu kasus, kita harus menyelesaikannya di saat itu juga. Kalau ditunda-tunda, maka akan merembet kepada kasus-kasus berikutnya. Nah, jadi kalau ada kasus, kita selesaikan, kita cari akar permasalahannya, kita musyawarahkan, kita ambil keputusan. Nah, selesai itu. Kemudian dalam hal penyelesaian permasalahan yang Bapak juga mungkin temui dalam lingkungan sekolah kita ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan Pak? Oh, banyak. Saya di sini merasa bahagia sekali rasanya. Saya tidak sendiri dalam bertugas. Mungkin Bapak sudah mengetahui, Bapak selaku wakil kepala sekolah, Pak Kadar juga wakil kepala sekolah, ada kita bagian kesiswaan, ada bagian kurikulum, TU dan lain sebagainya, guru-guru senior. Maka kalau ada kasus, hendaknya semua itu kita terlibat di dalam pemecahan kasus tersebut. Dan kita lihat dulu kasusnya apa, sangkutnya ke siapa. Misalnya ke guru kelas, tentu guru kelasnya, ke murid tentu guru kelasnya dengan orang tuanya. Seperti itulah kira-kira. Jadi kita tidak sendiri di sini. Semua stakeholder sekolah ini kita harapkan untuk dapat memecahkan kasus-kasus yang ada di sekolah. Baik Pak. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak, kira-kira dari seluruh permasalahan atau dalam hal permasalahan dilema etika yang terjadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil Pak? Terima kasih Pak Sastra. Memang pengalaman itu merupakan pelajaran yang paling berharga. Jadi sering kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan, pertama menambah kedewasaan kita. Ya, karena tidak semua orang bisa memecahkan permasalahan dengan baik. Dan tantangan-tantangan di dalam pemecahan masalah itu pasti ada. Pasti. Jadi keputusan yang kita ambil harus melihat risiko yang paling sedikit. Seperti itu. Jadi pengalaman itulah yang paling berharga bagi kita, mengendalikan emosi kita. Kita tidak boleh melakukan pemecahan masalah itu, mengambil keputusan itu dalam keadaan emosi. Kalau keputusan kita ambil dengan penuh emosi, maka akhirnya tidak akan baik. Jadi saya harap kepada Pak Sastra selaku guru penggerak yang luar biasa ya, guru hebat ya, hendaknya pengalaman ke depan dalam rangka pemecahan masalah, apalagi Pak Sastra selaku wakil kepala sekolah, itu dapat menambah kedewasaan Pak Sastra untuk menjadi pemimpin di masa depan. Ya, terasa itu Pak Sastra. Baik Pak, terima kasih Pak untuk berbaginya atas pengalaman-pengalaman yang disampaikan. Selamat bertugas Pak, terima kasih. Semoga kalian lulus semua ya. Baik Bapak, selamat pagi berusaha. Apa kabar Bapak? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak untuk kita bisa bertemu dan sharing mengenai pendapat Bapak pengambil keputusan terhadap hal dan kasus-kasus yang ada
begini Pak, sebenarnya kehadiran saya untuk sharing bertanya perihal pengalaman Bapak selaku pemimpin pendidikan di sekolah ini berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan Pak. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin coba saya sampaikan Pak. Mohon mungkin Bapak sharing sejenak biar saya dapat pengalaman baru perihal itu Pak ya. Baik Pak, begini Pak, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya di wawancara saya. Jadi tentunya bagaimana kita bisa mengingat kasus ya, yang merupakan mana yang dilema etika dan juga mana yang menjadi rujukan moral. Tentunya dalam situasi atau lingkungan atau di organisasi atau yayasan pendidikan kita atau di lembaga pendidikan kita, hal seperti itu pasti ada dan juga masih muncul ya seperti itu. Ya menurut saya ya, untuk dilema etika sesuatu yang memang harus kita pilih ya, kita pilih dari dua atau beberapa hal yang terjadi, dan juga rujukan moral itu sesuatu yang mau kita pilih yang untuk melakukan untuk hal yang harusnya kita identifikasi dulu apakah itu melanggar dari etika itu atau bukan rujukan tersebut. Jadi antara dilema etika sama rujukan moral itu sangat hampir sama dan juga bersangkut bahwa jika rujukan moral itu kita terima, apakah itu melanggar dari etika yang berlaku di Baik. Nah, berkaitan dengan dilema etika Pak. Nah, jadi mungkin Bapak juga sudah pernah mengalami atau menangani permasalahan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan, terutama perihal berkaitan dengan dilema etika yang memang ketika Bapak hadapi itu sama-sama memiliki kebenaran yang sama, gitu. Artinya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Nah, kira-kira bagaimana? Yang menurut saya Pak, yang pribadi saya, jika dihadapkan seperti itu kita memang harus pikirin matang-matang, kita cari tahu juga, identifikasi juga yang dampaknya nanti kemana, karena kan pilihan A atau pilihan B yang hampir sama pasti akan ada dampak yang berbeda atau ke orang-orang yang berbeda, atau nanti hasilnya menyangkut komunitas atau pribadi itu apa, kita lebih harus lebih matang-matang dan dipikirin nanti keputusan jika pilih A atau B atau salah satu dari pilihan itu. Nah, harus kita ini. Nah, kemudian biasanya langkah-langkah prosedural yang Bapak lakukan dalam melakukan pengambilan keputusan itu bagaimana? Yang pertama pastinya kita cari faktanya dulu ya, fakta-fakta yang memang hal tersebut yang memang terjadi, dan juga nilai kebenaran yang kita ketahui dan historinya terlebih dahulu kita ketahui, dan kita akan bandingkan dari fakta yang sudah kita identifikasi tersebut. Mungkin itu yang awalnya ya. Nah, kemudian biasanya dari pertimbangan Bapak perihal mengambil keputusan tadi Pak, hal apa yang paling Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Yang dilema etika itu hal efektifnya Apa yang paling efektif ya. Artinya apakah memang ini berkaitan dengan hasil akhirnya atau dampak terhadap penyelesaian itu? Iya, saya pikir seperti itu nanti. Iya, dampak dari keputusan Bapak itu, dan juga ya apakah nanti keputusan itu menjadi keputusan yang ini ya, yang baik terhadap situasi yang kita hadapi itu yang dilema tersebut. Baik. Nah, kemudian biasanya apa tantangan yang Bapak hadapi lah ketika dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Tantangannya Pak ya memang memilih dari dua yang sama-sama memang hampir sama, kemiripan dan juga nilai kebenarannya juga hampir sama, dan kendalanya mungkin
Dan benar-benar itu kan kalau bisa perlu bila perlu kita membuat waktu dan juga orang-orang yang memang relevan atau memang bisa membantu dalam untuk memberi masukan, walaupun nggak harus masukan itu yang kita jadikan keputusan. Ya, baik. Nah, kemudian dari ketika Bapak menghadapi permasalahan atau kasus dalam seperti ini, apakah Bapak biasanya memiliki catatan tertentu yang Bapak susun, atau memang biasanya langsung menyelesaikan sebuah permasalahan itu ketika masalah itu muncul di tempat? Tentunya kalau misalkan masalah sederhana aja, kadang-kadang kita butuh waktu ya Pak, Ya. untuk dikirim matang-matang, atau mungkin kita membuat satu untuk meditasi atau merenung atau mencari apa ya kebenarannya. Kita apalagi dilema etika ini yang benar-benar yang harus kita pikirin matang-matang dan kita ambil keputusan yang memang yang terbaik dari yang baik. Tentunya kita butuh waktu menurut saya ya. Kita butuh waktu ya. Nah, kemudian Pak, dari permasalahan-permasalahan yang sudah pernah Bapak sampaikan, apakah memang ada orang lain atau seseorang atau faktor yang bisa mempermudah dalam Bapak memutuskan sebuah keputusan di permasalahan kalau dalam organisasi ya, kalau sekolah yang seperti ini pastinya ada Pak. Ya, pihak-pihak terkait memang dalam instruksinya yang bisa memberi masukan dan juga membantu memberikan kita masukan. Misalkan ya dari pimpinan saya juga yang ada yayasan dan juga komite-komite yang lain. Mungkin saya perlu masukan dari mereka juga untuk kemudian yang terakhir ini Pak, saya mungkin juga mendapat hal yang baru kulihat dalam penyelesaian masalah itu. Pembelajaran apa yang bisa dapat Bapak sharingkan saya kira-kira dalam hal-hal yang berkaitan mengambil keputusan tentang nilai-nilai etika ini? mungkin sharing menurut saya Pak ya, Bapak juga udah punya kemampuan dan juga kesimpulan yang ini juga yang menurut saya yang perlu kita pikirkan. Yang pertama yang seperti saya bilang tadi, mencari tahu dulu fakta-faktanya, terus kronologinya gimana, terus nanti bisa kita ambil dampaknya untuk beberapa orang atau lebih sedikit atau lebih banyak, pasti ada dampaknya dari keputusan yang kita pilih, dan dampak itu akan berbeda dari dampak pilihan A atau pilihan B. Jadi memang harus kita pikirkan matematis keputusan yang kita ambil dalam memilih satu keputusan, apalagi dalam hal dilema etika yang dihadapkan kepada kita. Seperti itu Pak kurang lebihnya. Baik, terima kasih untuk sharing Pak Ahmad Sama-sama Pak. hari ini Pak. Saya begitu menambah pengalaman dan mengambil pengetahuan saya dari hal pengambilan keputusan. Saya juga banyak belajar Pak. Bapak, semoga sukses. Terima kasih. Sama-sama Pak.